bagi Abang. Dari hari ini selesai indah. Terima kasih Emak, terima kasih Abang. Sumpah sakti perkasa dari kami, doakan diri yang siap berbakti. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami akan memulai pembelajaran kami. Kiranya Tuhan memberkati pembelajaran kami hari ini. Amin. Hari ini adalah hari pertama kita belajar bersama-sama. Dan sekarang kita akan mempelajari bab 1, Tuhan pedoman kehidupan keluargaku. Saat mendengar kata keluarga, apa yang kamu pikirkan? Kalau kata lagu yang kita nyanyikan bersama tadi, mereka mengatakan bahwa keluarga adalah harta yang paling berharga. Dan lagu itu bukanlah lagu yang asing untuk kita. Lagu soundtrack dari film Keluarga Cemara. Namun mari kita lihat pengertian keluarga ini dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, keluarga berarti ibu dan bapak beserta anak-anaknya atau seisi rumah. Tapi yang perlu kita ketahui bahwa istilah keluarga dan rumah tangga berbeda. Rumah tangga lebih bersifat material ekonomis atau sesuatu yang berhubungan dengan urusan kehidupan dalam rumah. Sedangkan kalau keluarga, ciri-cirinya ada 3. Yang pertama, keluarga merupakan kelompok atau persekutuan sosial yang paling kecil. Yang kedua, keluarga itu terbentuk apabila ada ikatan darah, perkawinan atau adopsi. Kemudian yang ketiga, ciri dari keluarga itu keluarga merupakan satu persekutuan yang berawal dari 2 orang yang berbeda jenis kelamin dan diikat dalam ikatan yang dinamakan pernikahan. Dan dalam keluarga ini ada yang namanya keluarga inti, yaitu pasangan suami istri dan anak-anaknya. Ada juga yang dinamakan keluarga besar, yaitu semua orang yang berketurunan dari kakek dan nenek yang sama. Nah, itu adalah pengertian dari keluarga. Sekarang, mari kita melihat fungsi dari keluarga. Fungsi keluarga. Kalau menurut Suhendi, ada 9 fungsi keluarga. Ada fungsi biologis, fungsi sosialisasi anak, fungsi afeksi, fungsi edukatif, fungsi religius, fungsi protektif, fungsi rekreatif, fungsi ekonomis, dan fungsi status sosial. Selain fungsi yang sudah Ibu sebutkan di atas tadi, ada fungsi secara khusus lagi, yaitu fungsi keluarga menurut iman Kristen yang dipaparkan dalam Alkitab. 1. Fungsi keluarga sebagai teman sekerja Allah dalam mengelola alam semesta dan segala isinya. Itu terdapat dalam Kejadian 1 ayat 28. Yang kedua, fungsi keluarga sebagai lembaga pendidik utama dan pertama dalam Ulangan 6 ayat 4-9. Kemudian yang ketiga, fungsi keluarga sebagai wadah semua anggota keluarga dalam mengekspresikan kasihnya, kesetiaan, dan sikap saling menghormati. Itu dalam Efesus 5 ayat 22-23 dan Efesus 6 ayat 1-3. Oke, setelah kita melihat tadi pengertian dari keluarga dan fungsi dari keluarga itu baik yang menurut Suhendi maupun secara khusus yang menurut Alkitab, sekarang kita lihat peran Allah dalam kehidupan keluarga. Peran Allah dalam kehidupan keluarga. Kita ketahui bersama bahwa Tuhan adalah pribadi yang membentuk sebuah keluarga. Tuhan menciptakan manusia sepasang, yakni laki-laki dan perempuan. Itu dalam Kejadian 2 ayat 21-25. Manusia diciptakan berbeda, pria dan wanita, tetapi satu kesatuan. Manusia sama dan sehakikat.
namun diciptakan dengan fungsi yang berbeda agar saling mengasihi dan melengkapi. Dalam perbedaan itu, manusia menjadi satu persekutuan yang luar biasa karena saling membutuhkan dan saling mendukung. Tuhan memberikan daya tarik yang luar biasa dalam diri seorang laki-laki dan perempuan sehingga mempunyai rasa suka yang membuat mereka bertemu dan mengikat diri. Hei, cie. Itulah cikal bakal manusia membangun keluarga. Oke, sekarang ada beberapa tambahan yang harus kalian ketahui. Yang pertama, itu tentang anak. Yang kedua, tentang keluarga dan Allah. Kalau tentang anak, yang ibu maksud adalah kamu sebagai seorang anak dalam keluargamu. Kamu harus sadar bahwa kamu memiliki dua dimensi kehidupan. Dimensi pertama, yaitu kehidupan yang sedang kamu jalani. Kemudian dimensi yang kedua, yaitu kehidupan yang akan kamu jalani. Apa sih maksudnya? Maksudnya, di satu sisi, anak yang berkembang menjadi remaja itu berada dalam posisi sebagai salah satu anggota keluarganya. Tapi, di sisi lain, kelak ia juga akan membentuk keluarga baru pada masa yang akan datang. Oleh karena itu, seorang anak perlu dipersiapkan sejak dini melalui berbagai pengalaman yang diturunkan dalam keluarga. Maka dari itu, sangat penting peran keluarga Kristen, baik dalam aspek rohani, dalam aspek nurani, dan juga teladan orang tua. Kemudian yang kedua, itu tentang keluarga dan Allah. Kita harus sadar bahwa peran Tuhan itu melingkupi seluruh aspek kehidupan kita, baik itu dalam kehidupan keluarga kita maupun juga dalam kehidupan pribadi. Ada kebutuhan-kebutuhan kita yang harus melibatkan Tuhan di sana. Seperti contohnya berkat Tuhan. Nah, berkat Tuhan ini cakupannya itu sangat luas ya. Bukan hanya sekadar uang atau hal material lainnya, tapi berkat Tuhan itu juga meliputi kesehatan, sukacita, damai sejahtera, kemenangan, umur panjang, kebahagiaan, dan sebagainya. Kemudian yang kedua itu tentang pengampunan Tuhan. Kita tahu, tidak seorang pun yang hidupnya sempurna di dunia ini, termasuk Anda dan saya, termasuk ibu dan kalian. Kita berbuat dosa di dalam pikiran kita, dalam perkataan kita, maupun dalam perbuatan kita. Jadi, kita butuh pengampunan Tuhan. Kemudian yang ketiga, pembaruan oleh Tuhan. Pembaruan oleh Tuhan yang kita kenal juga dengan hidup baru. Artinya manusia memulai kehidupannya yang lebih baik lagi dan lebih berarti di dalam Kristus. Mari kita berdoa untuk pribadimu dan juga untuk keluargamu. Oke, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, dalam kerendahan hati, hamba-Mu datang kepadamu, menyerahkan kehidupanku dan juga kehidupan keluargaku ke dalam tangan-Mu. Perbaharuilah kehidupan keluargaku setiap hari. Dan Tuhan, jadilah pedoman kehidupan keluargaku, sehingga sukacita dan damai sejahtera menjadi bagian kami. Dan keluargaku dapat menjadi berkat dan kesaksian bagi sesama. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.
Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami